Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un At-Tijaniyah, dan insyaallah akan saya bagi pada dua sesi. Sesi yang pertama syarhul kitab, mensyarah kitab Al-Arba'un At-Tijaniyah ini. Kemudian sesi yang kedua menjawab pertanyaan dari panjenengan yang sudah dikirim oleh Pak Ari Effendi lewat WA saya. Kemarin sudah kita baca muqaddimah, sekarang kita lanjutkan pada bab yang pertama. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu syu'abil iman, bab cabang-cabang iman. Yang dimaksud cabang iman itu adalah penyempurna-penyempurna iman. Jadi iman itu dibagi dua. Yang pertama adalah aslul iman, pokoknya iman. Yang kedua adalah syu'abul iman, cabangnya iman. Syu'abul iman ini nama lainnya adalah mukammilatul iman, penyempurna-penyempurna iman. Kapan seseorang memiliki aslul iman? Ketika dia sudah mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia sudah punya aslul iman. Ketika dia melakukan amal-amal yang baik, misalnya salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, nah saat itulah dia memiliki syu'abul iman atau mukammilatul iman. Sehingga hadis-hadis yang mengatakan la yu'min, tidak beriman itu maksudnya adalah tidak memiliki syu'abul iman atau mukammilatul iman, tapi dia masih memiliki apa? Aslul iman. Saya kasih contoh hadis, misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Waalaikumsalam. Wallahi la yu'min, sampai 3 kali Nabi mengulangi. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya, itu tidak beriman. Nah, apa makna tidak beriman di sini? Tidak beriman di sini maknanya tidak memiliki tadi syu'abul iman atau mukammilatul iman. Tapi aslul iman dia masih punya. Jadi seandainya orang yang tidak menjaga hak tetangga mati, apakah masih kita sholatkan jenazahnya? Masih, karena dia masih memiliki apa? Aslul iman. Tapi dia tidak memiliki syu'abul iman atau mukammilatul iman. Contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang yang berzina itu pada saat berzina dia beriman. Nah, apa maksudnya beriman di sini? Ini maksudnya adalah beriman yaitu mukammilatul iman, tidak punya penyempurna iman, tapi masih punya aslul iman. Sehingga kalau ada orang berzina kemudian mati pada saat zina, apakah kita salatkan jenazahnya? Tetap kita salatkan jenazahnya karena dia masih muslim, ya, masih punya aslul iman. Nah, maka itulah yang dimaksud oleh beliau Syekh Ghazali Al-Jawi ini bicara tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman, yaitu amal-amal yang bisa menyempurnakan iman kita. Setelah kita memiliki aslul iman, maka kita tambah dengan mukammilatul iman. Kemudian beliau menampilkan surat At-Taubah ayat 124. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, wa idza, dan apabila ma unzilat, diturunkan suratun, satu surat, faminhum, maka dari mereka may yaqul, ada yang mengatakan, ayyukum, siapakah di antara kalian, zadathu, menambahkan kepadanya, hadhihi, surat ini, imana, akan iman. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fazadathum, maka surat itu menambah kepada mereka imanan, akan iman.
Wahum dan mereka yastabsyirun, bergembira dengan sebab surat tersebut. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa mendengarkan surat yang dibaca atau Al-Quran yang dibaca itu bisa menambah iman. Nah, menambah iman maksudnya syu'abul imannya atau mukammilatul imannya bertambah. Sehingga kalau kita ingin setiap hari bertambah iman, maka dengarkanlah Al-Quran. Demikian juga membaca Al-Quran. Demikian juga mempelajari tafsir Quran. Demikian juga mempelajari bacaan Quran atau tajwidnya Quran. Ini semuanya bisa menambahkan kepada iman. Karena itu mungkin ya ini isyarat dari beliau bahwasanya supaya kita itu syu'abul imannya bertambah, maka setiap hari bacalah Quran. Mungkin ini isyarat dari beliau begitu. Sehingga yang pertama ditampilkan oleh beliau adalah ayat ini, ya, seolah-olah menghasung kepada murid-muridnya, baca Quran setiap hari. Maka kalau bisa diambil pemikiran Imam Ghazali, mungkin kita katakan salah satu pemikiran beliau, murid-muridnya semuanya harus baca Quran tiap hari. Maka beliau tampilkan ayat ini yang menunjukkan bahwa membaca Quran atau mendengarkan Quran bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membaca Quran setiap hari memang sebenarnya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Iqra'il Qur'an, katamkanlah Al-Quran fi kulli syahrin, pada setiap bulan. Al-Quran terdiri 30 juz. Satu bulan terdiri 30 hari. Nah, berarti kalau kita mau menerapkan hadis ini, setiap hari kita membaca Al-Quran 1 juz. Mungkin, wallahu a'lam, karena banyaknya hadis yang dibaca Mbah Ghazali ini, beliau mungkin ingin memasukkan pemahaman seperti ini dalam kitab ini, yaitu menyuruh murid-muridnya untuk baca Quran tiap hari ini. Dan seandainya saya bisa membuat satu tarekat itu, salah satu tarekat yang saya ajarkan adalah baca Quran setiap hari 1 juz. Jadi tarekatnya nggak susah-susah wirid yang panjang-panjang, tapi cukup apa? Baca Quran setiap hari 1 juz, one day 1 juz. Kemudian hadis yang beliau tampilkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu, iman itu bid'un sekian wasittuna, dan 60 sekian syu'bah cabang. Wal haya'u, dan malu itu syu'batun, satu cabang, minal imani, dari iman. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud iman di sini adalah syu'abul iman, cabang iman. Jadi bukan aslul iman. Karena kalau aslul iman itu jelas, yaitu mengucapkan syahadatain pada saat seseorang masuk Islam. Maka yang dimaksud di sini jelas pasti mukammilatul iman, penyempurna iman, atau syu'abul iman. Maka syu'abul iman boleh disebut sebagai iman karena memang dia satu bagian dari iman. Kemudian kata-kata bid'un, sekian, itu dalam bahasa Arab diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Sekian itu dari berapa sampai berapa. Nah, untuk mengetahui makna bid'un ini, tentu saja kita butuh kepada kitab-kitab kamus. Nah, kitab kamus yang paling mudah ini namanya kitab kamus Al-Wasit. Ini paling mudah. Kita tulis di sini al-bid'u. Nah, maka beliau akan menjelaskan apa itu makna bid'un. Al-bid'u fil adadi, dalam jumlah itu minas salaf, dari 3 ila tis'i, sampai 9. Tapi ini pendapat yang paling populer. Ada lagi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi ada yang mengatakan itu adalah ma baina thalathah, antara 3 wal asyrah sampai 10. Ada juga yang mengatakan tadi dari 3 sampai 9 dan sebagainya. Nah, maka kalau dikatakan di sini 60 sekian, berarti 63 atau 64 sampai 69. Enggak sampai 70. Tapi kalimat ini bid'un wasitun ini tidak disepakati oleh para ulama hadis dengan bukti hadis berikutnya, wali muslimin, dalam riwayat Imam Muslim. Al-imanu, iman itu bid'un wa sab'un, 70 sekian. Au qala, atau Nabi bersabda bid'un wasitun, 60 sekian. Syu'batan, cabang. Fa afdaluha, lalu yang paling utama dari cabang-cabang itu adalah qaulu, mengucapkan la ilaha illallah.
Wa adnaha, dan yang paling ringannya, paling rendahnya itu adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan, anit tariqi, dari jalan. Wal haya'u, dan malu itu syu'batun, satu cabang, minal iman, dari iman. Nah, di sini rawi mengatakan 70 sekian atau 60 sekian. Berarti dia ragu-ragu. Ketika ada keraguan-raguan seperti ini, mana yang diambil? Apakah yang terbanyak ataukah yang lebih sedikit? Nah, para ulama mengatakan diambil yang terbanyak supaya yang sedikit itu sudah masuk. Kalau kita mengatakan 70 sekian, berarti 60 sekian sudah masuk. Tapi kalau kita mengatakan 60 sekian, berarti yang sisanya tadi nggak masuk. Nah, maka di sini yang dimenangkan yang berapa? 70 sekian, bid'un wa sab'un. Dan ini kita temukan contoh yang lain. Misalnya pada saat kita sholat jamaah di masjid, pahalanya berapa? 27 atau 25? Nah, ada 27, ada 25. Nah, kita tampilkan dulu hadisnya. Rasulullah bersabda, sholatul jamaah, sholat berjamaah, ta'dilu 25, sebanding 25 kali min sholatil fadhi, dari sholat sendiri. Ini hadis yang lebih banyak, yaitu 25. Tapi kita temukan juga hadis yang lain mengatakan sholatul jamaah tafdulu sholatal fadhi bi 27 darajah, 27 derajat. Yang meriwayatkan 25 lebih banyak daripada yang meriwayatkan 27. Tetapi karena hadisnya sama-sama sahih, nah oleh para ulama dikompromikan. Nah, bagaimana mengkompromikannya? Diambil yang terbanyak, 27. Karena kalau kita ambil 27, 25 sudah masuk. Kalau 25 berarti 27 tidak masuk. Ada juga yang mengatakan komprominya nggak begitu. Ini biikhtilafil ahwal, berbeda kondisi. Kalau kita datang salat jamaah tapi telat, nah dapatnya 25. Tapi kalau tidak telat, nah baru 27. Atau dapat shaf pertama, ini 27. Kalau shaf kedua dan seterusnya, ini 25. Maka saya tanya anak saya pas salat subuh, karena setelah salat dari masjid saya zikir baru pulang kan. Nah, kemudian saya tanya anak saya satu persatu, tadi sudah salat subuh sudah, berapa pahalanya? Ada yang jawab 27, ada yang jawab 25, ada yang jawab 1. Kalau 1 berarti tandanya salat di rumah. Kalau 25 berarti tandanya telat. Kalau 27 berarti tandanya tidak telat. Ini untuk membiasakan anak-anak supaya mereka memperhatikan salat jamaah. Baik, kembali ke sini. Ini 70 sekian, ini yang kita ambil karena dia lebih banyak. Monggo, Pak. Kalau dari 70 itu kira-kira ada ulama yang sudah merinci apa? Nah, sekarang 70 sekian, apakah sudah dirinci oleh para ulama? Sebelum saya jawab, ini ada dua pendapat lagi. 70 ini apakah merupakan tahdid atau merupakan taksir? Kalau tahdid itu batasan, berarti memang betul-betul 70 sekian. Kalau taksir itu berarti maksudnya banyak. Karena orang Arab itu kalau menyebutkan banyak sering menggunakan 7, 70, 700, 7000. Nah, sekarang panjenengan mau pilih madhab yang mana? Yang tahdid atau yang taksir? Kalau pertanyaan beliau tampaknya mengikuti yang tahdid. Sehingga bertanya, apakah sudah ada yang merinci? Sudah ada. Termasuk Mbah Ghazali ini memerinci. Sampai berapa bab kemarin? 80 gitu. Nah, 80 itu berarti beliau tampaknya wallahu alam mengikuti pendapat yang memahami ini sebagai tahdid, ya. Tapi ada lagi yang memahami sebagai taksir. Karena yang dimaksud penyempurna iman itu semua amal kebaikan. Jamu tamu itu amal kebaikan, berarti apa? Menambah iman. Minum dengan bismillah ini kebaikan, maka menambah iman. Mari kita tambah iman, bismillah. Ampun tambah iman nih, Pak. Di masyarakat Jawa itu sering ada ucapan ikan dari ngantek ping 50. Nah, Jawa ada ping 50 buntut, Pak. Analognya. Iya, sama. Itu taksir. Tapi jadi kalau sampai 50 betul, iya. Iya. Jadi ketika orang mengatakan, "Wis tak kandhani ping 50 buntut," padahal cuma baru 5, itu dia nggak bohong. Kenapa? Karena tujuannya taksir. Seperti grojokan sewu, apa ya sewu tenan. Tidak kan? Mungkin banyak, berapa jumlahnya, kampung sewu atau pulau 1000, ya, itu semuanya taksir.
Nah, sehingga kalau kita mengikuti mazhab taksir ya nggak ada batasnya sama sekali. Tapi kalau mengikuti mazhab tahdid, nah ini sudah ada beberapa ulama yang mentahdidnya. Salah satunya Mbah Imam Ghazali ini. Terus yang terkenal di sini ada kitab namanya Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi. Kita tulis saja di sini Syu'abul Iman. Ini sudah ditulis oleh Imam Baihaqi, Syu'abul Iman. Wafat pada 458 Hijriah, dan inilah kitab yang paling populer untuk Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Masih ada lagi kitab-kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh selain beliau. Nah, Imam Baihaqi ketika mengumpulkan 70 sekian ini, beliau mengatakan, saya lihat dalil-dalil dari Quran, dari hadis, itu saya berhasil mengumpulkan 70 kebaikan yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Beliau mengatakan begitu. Nah, sehingga yang dimaksud 70 sekian menurut beliau itu yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Yang tidak disebutkan berarti tidak termasuk dalam Syu'abul Iman ini, meskipun ya tetap kalau kita lakukan menambah iman, tapi bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga perinciannya ini beda-beda. Coba kita lihat bab-babnya Mbah Imam Ghazali. Ini pasti beda dengan bab-babnya Imam Baihaqi. Karena masing-masing melihat dalil kemudian memilih, menurut saya ini Syu'abul Iman, menurut saya ini Syu'abul Iman. Akhirnya terkumpul beberapa hal yang berbeda-beda. Tapi semuanya sama sebenarnya, yaitu kebaikan-kebaikan yang ada dalam Quran dan hadis. Nah, kemudian di sini Rasul katakan paling utama Syu'abul Iman adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti kalau kita ingin mempercepat menambahnya iman, maka hendaklah kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Sehingga ya saudara-saudara kita NU yang suka bertahlil ini ada fadilahnya mereka. Hanya yang kita tidak sepakat adalah tahlilannya dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu yang tidak ada dasar dalilnya. Tapi seandainya setiap hari memperbanyak tahlil, ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Hadis yang paling populer memperbanyak tahlil apa? Jaddidu imanakum aksiru la ilaha illallah. Ini saya dulu paling sering dengar di jamaah jauh lah, jamaah tabligh. Jaddidu imanakum, perbanyaklah perbaharulah iman kalian, aksiru perbanyaklah min qauli ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad, kata Syekh Albani derajatnya dhaif, tetapi yang lain mengatakan hadis ini sahih. Misalnya nih, qala al-Hakim sahih, ya, dikatakan oleh Imam Hakim ini hadisnya sahih. Tapi kata Imam Zahabi di situ ada rawi bernama Shadaqah yang rawinya itu dhaif. Tapi kata Imam Haythami sanadnya Imam Ahmad adalah baik dan rawi-rawinya thiqat. Ringkasnya ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tapi seandainya hadis ini dikatakan dhaif, jaddidu imanakum ini, tapi ini hadisnya maknanya sahih karena berdasarkan hadis ini tadi. Ucapan la ilaha illallah itulah ucapan yang paling utama dari cabang-cabang iman, berarti menambah iman. Kemudian cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Perhatikan kata-kata al-adha, gangguan. Apa makna al-adha? Gangguan. Gangguan apa itu? Kita lihat dalam kamus lagi. Ini kamus Al-Wasit yang paling mudah. Meskipun banyak kamus-kamus yang lebih baik, tapi kita pakai yang paling mudah aja ya, yassiru wala tu'assiru. Ad-darar, al-adha itu adalah ad-darar ghairul jasim, gangguan yang tidak besar, itu namanya adha. Wa fit tanzilil aziz, dalam Al-Quran Allah mengatakan la yadurrukum, tidaklah orang-orang kafir akan memudarati kalian illa adha, kecuali gangguan kecil saja. Nah, berarti di sini Nabi katakan imatatul adha, menyingkirkan gangguan meskipun kecil, anit thariq, dari jalan. Paku atau duri atau kulit pisang, ya gangguan-gangguan kecil yang mungkin tidak banyak yang terkena madarat tersebut, tetapi kalau itu gangguan maka disingkirkan. Ini sudah mendapatkan pahala dari Allah dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tampaknya wallahu alam, ya, seandainya Mbah Ghazali masih hidup, itu tampaknya beliau kalau ditanya apakah boleh membuat hajatan di tengah jalan, beliau pasti akan jawab tidak boleh, karena disuruh imatatul adza anit thariq, malah buat gangguan di jalan. Kecuali kalau di kampung, ya, kampung itu kan jalannya banyak Pak, maka ditutup satu masih banyak. Nah, ini seringkali terjadi jalan utama ditutup untuk hajatan, sehingga orang yang pakai mobil bingung masuk kemana ini saya.
Ini panitia sholat Id di jalan ini. Oh gitu Pak. Ada apa enggak? Gimana Pak? Sholat Id termasuk adzan apa betul? Isinya lengkap. Tapi saya pernah pengalaman. Saya kan diundang untuk khutbah Id di daerah mana itu Weru, nggih. Weru, daerahnya Mbah Ghazali Weru, nggih. Nah, kemudian yang jemput saya itu dari Losari Semanggi. Biasanya 5:30 sudah sampai rumah saya. Ini jam 6 lebih belum sampai. Terus begitu sampai rumah saya jam 6, loh Pak, karena terlambat. Tadi bingung Ustaz, dicegat semuanya untuk sholat Id. Nah, berarti ada itu. Sebaiknya di tanah lapangan. Nah, Tapi untuk nggih. masuk Enggak, lapangan ini yang terbakar. oh iya, gimana? Nah, kalau menurut saya loh nggih, panjenengan cocok napa mboten? Jalan utama kalau ditutup jangan ditutup total. Masih disiapkan untuk satu mobil lewat. Ya ada solusinya. Pripun, Pak? Gambaran yang tertinggi itu yang rendah itu ini ada semacam kelas. Iya. Jadi maksudnya ini perkara terkecil yang kalau kita lakukan iman kita nambah, tapi nambahnya dikit. Tapi kalau la ilaha illallah kita ucapkan, maka meskipun ringan itu nambahnya besar. Maka dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa kadang-kadang amalan lisan ini pahalanya lebih besar daripada amalan badan. Nyingkirkan gangguan kan dengan badan kan, tapi lisan dengan la ilaha illallah dengan lisan saja, tapi lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menurut guru kami Syekh Walid Saifun Nasr, la ilaha illallah kenapa menjadi mulia itu karena ada ininya, Allah. Pokoknya kalau ada Allah itu sesuatu pasti apa? Mulia. Dan pemahaman ini sangat betul karena kita temukan dalil-dalil yang menguatkan hal itu. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'asmihi ma min abdin yaqul, tidak ada seorang hamba yang mengatakan setiap pagi dan setiap sore, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, diulang 3 kali lalu tidak mungkin akan dimadarati oleh sesuatu pun. Nah, di sini yang menjadi inti di sini. Bismillah dengan nama Allah, alladzi yang la yadurru ma'asmihi syai'. Tidak akan madarat sesuatu kalau sudah ada nama Allah. Jadi apapun dengan nama Allah kalah. Sampai Khalid bin Walid dikasih apa itu racun, nih. Dia tahu ini racun, tapi dia mengatakan Bismillah diminum, racunnya nggak berguna. Tapi ini jangan dicoba, nggih. Coba baygon nanti diambil Bismillah. Nanti kalau mati saya nggak tanggung jawab. Tapi ini Khalid bin Walid yang mengatakan ya, mengucapkan Bismillah maka dia menjadi kuat. Nih. Contoh yang lain, pripun Pak? Masa itu ada sedikit yang menggelitik di pengamalan dulur-dulur itu. Sebetulnya yang pas itu barang asar atau barang maghrib. Oh, wiridnya. Wiridnya boleh dibaca setelah asar, boleh dibaca setelah maghrib. Ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Oh, memang sejak dulu ada. Ada perselisihan. Ini saya tampilkan dulu dalil yang kedua, nanti saya jawab dengan dalil pertanyaan panjenengan. Ini dalil yang kedua, pentingnya Allah. La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai di bumi sudah tidak ada lagi yang mengucapkan Allah Allah. Jadi bumi ini masih dijaga oleh Allah selama masih ada ucapan Allah. Begitu semua bumi ini sudah tidak ada yang mengucapkan Allah atau la ilaha illallah, baru bumi dikirimi kiamat. Maka berarti Allah itu sangat penting, kalimat Allah, sehingga begitu kita mengucapkan la ilaha illallah itu sudah menjadi tingkatan iman atau cabang iman yang paling tinggi. Baik, kemudian pertanyaan panjenengan tadi, wirid sore itu dibaca pagi atau dibaca sore? Nah, itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama yang dipilih oleh guru saya Syekh Shalih Utsaimin itu setelah maghrib. Dalilnya ini, wa masai kulli lailatin, dibaca pada sore setiap malam. Kata-kata kulli lailatin, kata beliau, menunjukkan bahwa wirid sore itu dibaca malam, dan malam itu mulainya maghrib. Kalau belum maghrib, belum malam, itu masih sore. Maka ketika kata-kata masa dinisbatkan kepada kulli lailatin, berarti bacanya malam hari. Kalau yang mengatakan ba'da asar, maka ini dalilnya. Bil ghuduwi wal asal.
qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha juga bisa ya. Nah, tapi ini yang lebih yang menurut saya lebih bagus untuk kita jadikan dalil supaya orang tahu apa makna asalnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi, bertasbih kepada Allah bil ghuduwi di waktu pagi, wal asal di waktu sore. Nah, apa makna asal? Mari kita lihat dalam kamus. Apa makna al-asal? Al-asal itu jamak dari al-asil. Jamaknya apa? Asal. Nah, di sini dikatakan al-asil itu adalah al-ashiyu, yaitu al-waktu min aqsal asri ilal maghrib. Waktu dari paling dekatnya asar, paling jauhnya asar maksudnya dari awal asar ilal maghrib sampai maghrib. Nah, berarti bil ghudwi wal asal itu wiridnya dibaca apa? Pada waktu sebelum maghrib. Maka ringkasnya sebelum maghrib silahkan, setelah maghrib juga silahkan. Semuanya punya dasar nih. Ya, kalau guru saya tadi pilih yang malam gara-gara ini. Wa masa'i kulli lailatin. Nah, dinisbatkan kepada lailah berarti malam hari ba'da maghrib. Oke. Kalimat la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah dengan makna dari aslul iman dan suatu iman di mana? Kalau aslul iman, ketika seseorang masih kafir, dia wajib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Baru dia punya aslul iman. Setelah dia mengucapkan syahadat, kemudian memperbanyak tahlil, nah, dia punya mukammilatul iman. Itu dibayangkan seperti pohon, Pak. Pohon itu ada pokoknya, kemudian ada cabang-cabangnya. Nah, cabang ini ada buahnya, ada apa namanya, daunnya dan sebagainya. Nah, orang baru masuk Islam itu baru cuma punya pokoknya sih. Belum punya cabang-cabang. Begitu dia melakukan sholat, puasa, zakat, kemudian tahlil, zikir, baca Quran, ini seperti apa? Bercabang-cabang jadi banyak. Maka semakin banyak amal kebaikan, pohonnya semakin bagus. Dan itu juga diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, pokoknya teguh. Wa far'uha fis sama', cabangnya naik ke langit. Nah, kapan ada cabang ini? Ketika sudah ada syu'abul iman atau mukammilatul iman. Kemudian la ilaha illallah yang bagaimana kunci surga. La ilaha illallah yang bagaimana yang kunci surga, yaitu la ilaha illallah yang ada mukammilatnya tadi. Diibaratkan seperti kunci, kalau kunci tidak ada giginya nggak bisa untuk buka. Nah, kalimat ini bahwasanya la ilaha illallah seperti kunci yang ada giginya, itu kita temukan dalam riwayat Sahih Bukhari. Istilahnya apa? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Bukan Rasul, ini perkataan Wahab bin Munabbih. Wakila li Wahab bin Munabbih, ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah kunci jannah? Dia mengatakan iya, tetapi tidak ada kunci kecuali ada gigi-giginya. Kalau engkau bawa kunci yang ada giginya dibuka, tapi kalau tidak maka tidak akan dibuka. Nah, berarti cuma pokoknya saja ini nggak cukup, harus ada apa? Mukammilat tadi. Asnan itu amal soleh. Ya, asnanya amal solehnya atau konsekuensinya dari apa namanya la ilaha illallah. Karena kalau sudah mengakui Allah ya berarti harus taat sama Allah. Kalau cuma mengakui saja tapi kemudian tidak taat kepada Allah, berarti apa gunanya mengakui? Baik, ini sesi yang pertama untuk pertemuan kali ini. Sudah saya syarah satu hadis, kurang satu kalimat, wal haya'u, dan malu syu'batun minal iman, satu cabang dari iman. Malu ini didefinisikan oleh para ulama yaitu satu sikap dalam hati yang menyebabkan kita semangat berbuat baik dan mundur dari berbuat jelek. Itu namanya haya. Misalnya seseorang mau mencuri tapi dia ingat sama Allah, terus tidak mau mencuri, itu namanya haya. Atau kita mendengar azan malam jam 3 malam, kemudian kita ingat nikmat-nikmat Allah, akhirnya kita bangun malam padahal masih ngantuk, itu haya namanya. Sehingga kalau ada pemuda tidak mau ke masjid, kenapa? Karena saya malu, yang di masjid orang-orang tua, itu bukan haya. Itu namanya apa? Ajzun, lemah. Nah, jadi bedanya ajzun dengan hayaun apa? Kalau haya ini mundur dari perbuatan jelek atau yang tercela.
Tapi kalau ajuzun ini mundur dari perbuatan baik atau yang terpuji. Anak muda nggak mau ke masjid karena rata-rata orang-orang tua itu ajuzun namanya. Nah, mestinya kamu maju ya, semangat untuk apa? Melakukan. Justru alhamdulillah ini semuanya orang-orang tua, saya malah paling muda yang datang, ini sesuatu baik untuk saya, mestinya semangat, yaitu haya. Makanya Rasulullah berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Saya berlindung kepada engkau dari lemah dan dari malas. Nih, lemah itu adalah itu tadi contohnya, nih, mundur dari kebaikan-kebaikan. Inilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah yang dapat saya bicarakan untuk sesi pertama. Sesi kedua ada beberapa pertanyaan dari Pak Ari yang dikirim ke saya. Pak Ari udah datang? Mana? Oh, gimana pertanyaannya? Pak Ari nih. Karena saya lupa nggak bawa HP ya. Coba pertanyaan dibacakan, nanti kita bahas. Ada berapa? 4 tuh kemarin ya? Ada 5. 5, gimana kok? Ada pertanyaan. Jadi yang pertama tentang pilihan judul kitabnya. Atijan. Baik. Atijan. Kenapa diberi judul Atijan yang artinya mahkota? Ini menurut saya wallahu alam, beliau Mbah Ghazali melakukan tafaul. Karena tafaul termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dalam hadis dikatakan kana adalah nabi yu'jibuhu, senang al-fa'lul hasan, melakukan tafaul yang baik, wa yakrahu tiyarah, dan membenci tiyarah, yaitu menganggap sial kalau melihat burung, kalau orang Arab ya. Kalau di Indonesia mungkin ya menganggap sial kalau mendengar tokek dan sebagainya. Nah, tafaul itu yang sebaliknya. Jadi kita memberi nama yang baik dengan mengharapkan kebaikan dari nama tadi. Atau kita mendengar suara yang baik, nah kita mengharapkan kebaikan dari suara itu. Keluar rumah mendengar ada orang mengatakan Pak selamat, nah kita berharap oh berarti safar saya selamat, itu tafaul nih. Maka menurut saya wallahu alam, beliau nulis kitab ini Atijan, ini tafaulan. Mudah-mudahan yang mengamalkan kitab ini atau beliau yang menulis kitab ini nanti di surga akan diberikan oleh Allah tijan atau mahkota. Karena hadis-hadis tentang mahkota itu ada beberapa. Saya contohkan misalnya tajal karamah, mahkota kemuliaan. Yaji'ul Quran yaumal qiyamah, akan datang Quran pada hari kiamat mengatakan wahai Rabbku, berilah dia ahli Quran ini perhiasan. Fayulbasu tajal karamah, maka diberi mahkota kemuliaan. Kemudian Quran mengatakan ya Allah tambahlah dia, maka dikasih hullatal karamah, baju kemuliaan. Lalu dia mengatakan lagi wahai Rabbku, ridhoilah orang ini, maka Allah meridhoinya. Akhirnya Allah mengatakan bacalah Quran, naiklah terus, ditambah dengan setiap ayat satu kebaikan, sampai terakhir dia baca, maka disitulah terakhir derajatnya di surga. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Ini tajul karamah. Ada lagi yang lain, tajul waqar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis syahid, untuk orang yang mati syahid di hadapan Allah ada 7 kebaikan. Salah satunya yudha'u, diberikan ala ra'sihi, di kepalanya, tajul waqar, mahkota kewibawaan. Yang satu mutiara padanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan seterusnya, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, meskipun beliau di sini bukan seorang ahli perang, tetapi beliau ulama ya, nulis kitab. Nah, tapi bukankah ulama itu juga senilai atau selevel dengan apa? Orang yang berjihad fisabilillah. Karena agama itu tegak dengan 2, yaitu dengan senjata dan dengan ilmu. Nah, maka sebagaimana para mujahid bisa mendapatkan tajul waqar, maka insyaallah para ulama pun juga mendapatkan tajul waqar. Itu yang zahir bagi saya, wallahu alam. Ya, kita tidak bisa memastikan ya, karena kan cuma menyangka dari tulisan orang kan, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Nah, kalau saya sebagai penulis mungkin saya melakukan ini karena tafaulan, bahwasanya mudah-mudahan yang membaca kitab ini, mempelajarinya, mengamalkannya akan mendapatkan tijan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka dibuat kitab judul lengkap sebagaimana isi judul lengkap dalam kitab tersebut. Urutannya berarti ya. Nah, di sini beliau menulis bab pertama adalah Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, karena di sini beliau ingin memerinci apa saja cabang-cabang iman.
maka otomatis dibuat judul yang global dulu, setelah itu baru dirinci ini. Nah, maka setelah menyebutkan Syu'abul Iman ini globalnya, kemudian dirinci pada nomor 2 dan sampai nomor 80. Ini semuanya perincian dari beliau untuk Syu'abul Iman. Dan cara seperti ini disebutkan globalnya lalu kemudian disebutkan rinciannya, ini adalah metode Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an 114 surat. Ternyata dimulai dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah oleh para ulama dianggap sebagai daftar isi untuk Al-Qur'an. Jadi globalnya Quran di Fatihah ini. Karena di sini ada akidah. Ini mulai ayat 1 sampai ayat 4 ini akidah. Kemudian ayat 5 iyyaka na'budu, ini syariat kan? Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, syariat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini berkaitan dengan kisah-kisah. Nah, isinya Quran kan 3 ini. Ada kalanya akidah, ada kalanya syariah, ada kalanya kisah-kisah untuk diambil ibarah darinya. Nah, maka Fatihah ini sebagai globalnya Quran, kemudian dirinci dengan surat-surat setelahnya. Nah, ini tampaknya beliau meniru metode Quran, sehingga bab pertama Syu'abul Iman, nah, ini adalah globalnya, kemudian rinciannya di bawahnya. Kemudian nomor 3. Apa kira-kira maksud Kiai Ghazali menempatkan hadis dan ayat tertentu dalam bab tersebut? Oh, pilihan surat sama pilihan ayat sama hadis ini. Ini sebenarnya hadis itu sangat beraneka ragam, sehingga untuk satu judul Syu'abul Iman ini kita bisa tampilkan banyak hadis. Tapi tentu saja seorang penulis pasti akan memilih hadis yang paling menunjukkan terhadap bab yang dia tulis. Misalnya di sini Syu'abul Iman, nah, berarti apa hadis yang bicara tentang Syu'abul Iman paling jelas? Nah, paling jelas ini al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Nah, adapun di sini ini kan tidak bicara tentang Syu'abul Iman kan ayatnya ini, tapi ini bicara tentang bertambahnya iman. Nah, ini mungkin isyarat dari beliau bahwa yang dimaksud Syu'abul Iman itu adalah setelah memiliki aslul iman, baru kemudian kita tambahi dengan Syu'abul Iman. Nah, maka beliau pilih kata-kata fazadathum, tambahan. Artinya tambahan itu setelah yang pokok dulu. Nah, maka di sini meskipun beliau tidak mengatakan Syu'abul Iman itu munculnya setelah aslul iman, tapi sudah bisa dipaham ya dari tulisan beliau. Ini beliau ingin menyampaikan sesuatu itu. Dan saya yakin penjelasan beliau ketika beliau masih hidup mungkin ya nggak jauh dengan apa yang saya ucapkan. Kenapa? Karena saya cuma mengucapkan apa yang diucapkan oleh para ulama atau para guru-guru kita. Dan ilmu itu rahimun baina ahli. Ilmu itu sebenarnya kerabat di antara para ahli ilmu. Sehingga kalau mendengarkan ulama sana penjelasannya begitu, ulama sana penjelasannya sama ya. Ulama Yaman ngomongnya begitu, ulama Saudi ngomongnya begitu, ulama Indonesia sama. Karena memang apa? Al ilmu rahimun baina ahli. Ya, ilmu itu adalah kerabat di antara para pakarnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Hubungan antara bab 1 sampai dengan bab akhir, apa kira-kira pokok pikiran yang bisa diambil? Nah, ini berarti satu persatu kita bicarakan di waktu yang akan datang insya Allah kan ya. Karena sudah bab pertama dulu kita bicarakan, nah, nanti model saya mungkin akan begitu. Jadi kita bahas satu bab, kemudian kita ambil fawaidnya, kemudian baru kita bicarakan kenapa ini bab ini babul i'tisam bi kitabillah azza wa jalla nomor 1, kenapa bukan al-haya misalnya, karena di sini kan wal haya'u syu'batun minal iman, atau kenapa tidak la ilaha illallah saja, karena di sini fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Nah, itu insyaallah bisa kita cari jawabannya ya dengan apa? Memperhatikan dalil-dalil yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Dan ini sebenarnya urutan seperti ini juga ada dalam Quran. Ini surat Fatihah, kemudian Baqarah, Ali Imran, Nisa. Ini ada ilmu namanya ilmu tanasubis suwar. Tanasubis suwar. Tanasub mana nih? Nah, ini Marasidul maqati' fi tanasubil maqati' wal matali'. Nah, kitabnya apa ini? Laptopnya sudah mati karena nggak bawa kabel saya. Jadi sudah apa namanya? Selesai pengajiannya. Apa? Oh ya, boleh. Karena saya itu tadi lupa bahwa ada kajian lagi di sini, sehingga saya nggak bawa kabel gitu. Jadi saya lihat, wah masih banyak sekali kajian, udah cukup kan? Baru setelah
Ba'da maghrib kajian selesai baru ingat di sini ada kajian lagi. Nah, silahkan, mari kita diskusikan yang perlu dibahas. Tadi kita mengatakan Al-Fatihah adalah globalnya Al-Quran. J. Kemudian titik-titik yang menjadi globalnya Al-Fatihah masih ada Bapak? Para ulama katakan Fatihah itu 7 ayat disepakati, rahasianya di tengahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi globalnya itu kalau diambil intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu terbukti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, berarti inti hidupnya manusia ibadah sama Allah atau taat kepada Allah. Istilahnya Pak, sirrul Fatihah, rahasia Fatihah itu pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi bisa bisa pasangin mau. Oh, kalau tadi mungkin karena apa namanya? Tadi kan lebih besar gitu loh. Ini kan lebih kecil ya. Ini kan bisa digedekan kayak ini kan? Bisa. Nah, ini. Mulai itu. Terus ini ngilangkan yang ini gimana nih? Ini. Ini. Oh, ini. Ini lebih gede ini, Pak. Pun monggo, ada lagi yang dibahas? Okay. Kalau ada seorang muslim, tadi kan kalau namanya pokok iman itu walaupun dia berzina masih bisa disolatkan. Iya. Tapi kalau muslim itu tidak sholat, sedangkan ada hadis batas antara kafir dan ada sholatnya kafir dan keimanan itu sholatnya gimana Ustaz? Nah, itu kalau kita pakai pendapat mayoritas ulama, dia masih muslim, tapi muslim yang fasik. Sehingga kalau ada orang yang sudah syahadat tapi habis itu tidak sholat, itu dibagi dua. Kalau dia tidak sholatnya karena mengingkari kewajiban sholat, itu murtad. Tapi kalau meninggalkan sholatnya karena malas, maka malas itu tidak sampai kepada murtad. Berarti dia masih muslim, sehingga ya masih wajib untuk disolatkan. Cuma orang masjidan kayak panjenengan tidak mau nyolatkan nggak apa-apa. Yang penting sudah ada yang nyolatkan. Jadi gampangannya kalau ada orang gitu mati, kita panggil temannya aja. Loh, koncomu mate, aranek sing gelem nyolatke. Kalian aja yang seperti dia yang nyolatkan gitu. Biar kapok. Jadi aslul iman itu hanya satu syahadat. Aslul iman disepakati ulama yaitu syahadat. Dan itu dalilnya Bukan rukun Islam itu ya? Bukan. Dan itu dalilnya dalam hadis Arba'in nomor 3 itu ya. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Berarti sudah menjaga darah dan harta. Enggak boleh dibunuh, enggak boleh dirampas hartanya, ya kan? Berarti sudah mengucapkan syahadatin saja. Seperti dalam kasusnya Usamah ketika perang, ini musuhnya si kafir ini sudah hampir kalah. Diacungi pedang, dia mengucapkan la ilaha illallah. Oleh Usamah dibunuh juga. Nah, Nabi mengatakan, bagaimana nanti kalau la ilaha illallah bertemu dengan kamu di hari kiamat, kamu mau jawab apa? Dia sudah punya la ilaha illallah malah dibunuh. Ada lagi, Pak? Monggo. dari al-iman itu masabauda itu masituna. Iya. Dulu saya itu masih bingung pemahaman di sini. Ini redaksinya dari Rasulullah atau sekedar pendapat imam atau ulama? Iya. Ini kata-kata au atau ini bukan dari Nabi, tapi ini perawinya. Jadi perawinya ragu-ragu apakah Nabi itu bersabda 70 atau 60. Sehingga karena ini ragu-ragu, maka kita ambil yang paling banyak, sehingga yang 60 sudah masuk. Makanya cara membaca hadis ini begini. Al-imanu bid'un wa sab'un au qala, gitu cara bacanya. Ditambahi qala di sini.
Meskipun tidak tertulis, tapi ini adabnya membaca hadis yang ketika rawinya ragu-ragu itu ditambahkan au qala atau Nabi bersabda bid'un wa sittun. Itu kalau tahu. Nah, kalau ngaku muridnya Mbah Ghazali ya harus tahu. Beliau kan ahli hadis. Tapi yang pastinya mulai itu saja. Kalau betul mau la ilaha illallah, seterusnya itu saja. Itu sabda Nabi. Jadi makanya di sini dikasih apa ini tanda ini kan? Ini adalah maksudnya ragu-ragunya rawi ini. Syu'batannya sudah nggak ragu-ragu lagi. Kalau ketika menyangkut ketika orang itu tidak sholat pada waktu itu kalau tidak disolatkan itu satu muslimnya atau hak. Iya, dia masih punya hak, Pak, sebagai orang muslim. Berarti kalau tidak disolatkan juga berdosa ya? Dosa kalau seandainya semuanya tidak ada yang menyolatkan. Paling tidak sih Harus ada satu orang yang menyolatkan. Makanya tadi teman-temannya sak cangkruan itu dipanggil itu. Iki wong masjid rene sing gelem nyolatke, kalian yang nyolatkan. Kalau enggak ya sampai apa? Dikuburkan tidak ada yang nyolatkan. Nanti nak kapok mereka malah. Tapi ada Pak, ada madhab yang lain. Itu kan tadi saya madhab jumhur ya. Madhab Imam Ahmad itu kalau meninggalkan sholat ya kafir. Sehingga kalau sudah kafir ya tidak boleh disolatkan. Jadi kalau ikut madhab Hambali malah nyolatkan malah salah kita. Karena dia sudah kafir. Nah kalau kita kan hidupnya di Indonesia madhabnya madhab apa? Syafi'i rata-rata. Ya udah pakai Syafi'iyah saja. Tentang solu kok nggak antu solu gitu. Kalau itu bukan hadis namanya Pak, bukan hadis ini. Kalau solu ngalaman kalau ada illallah. Itu ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif, tetapi sesuai dengan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah sepakat bahwa siapapun mengucapkan la ilaha illallah dia muslim berarti disalatkan. Meskipun dia orang ahli bid'ah. Orang Syiah misalnya, kalau mati disalatkan tidak? Disalatkan. Dan saya masih ingat ya, tokoh Syiah di Sartiwon namanya Mbah Sekaf itu. Pernah dengar Pak? Mbah Sekaf itu, yaitu tokoh Syiah itu. Itu ketika mati saya ingat sekali, disolatkan di masjid Riyadh, di masjid itu As-Sekaf itu lah. Saya sampai heran loh, ini katanya Syiah, tapi kok ya disolatkan di masjid Sekaf yang Ahlus Sunnah. Ya. Nah, jadi mereka masih menjaga ini, apa namanya, kewajiban atau haknya seorang muslim itu. Iya, kan dalam salah satu syarat menjadi kaum itu kan ada dobit. Nah itu kalau sapun au orang itu berarti ada guncangnya atau tidak dianggap sebagai guncang? Iya, ini ada keraguan dan keraguan itu termasuk satu cabang dari kelemahan. Keraguan. Sehingga kalau ada dua hadis, ini hadisnya apa namanya ragu-ragu dan ini satu lagi hadisnya yang tidak ragu-ragu, biasanya dimenangkan yang tidak ragu-ragu. Biasanya begitu. Tapi tidak selalu begitu. Tapi apakah keraguan seperti ini menyebabkan dia hadisnya jadi dhaif? Tidak. Karena semua manusia itu pasti ada kelemahan dalam ingatannya. Sehingga kalau banyak salahnya itu yang dianggap dhaif. Kalau sesekali salah itu nggak ada masalah. Kalau dalam mustalah hadis dan Mbah Ghazali punya kitab mustalah hadis, ya kan? Judulnya apa itu? Miftahul Hadis. Ya, Miftahul Hadis. Itu kan Miftahul Ahadits. Oh, Miftahul Ahadits nih. Nah, itu beliau membahas mustalah di situ. Nah, kalau ada rawi yang katsirul ghalat, banyak salah itu yang dhaif. Tapi kalau yaghlid, kadang-kadang salah, itu masih nggak masalah. Karena kalau harus tidak ada salahnya sama sekali, ya nggak ada rawi yang kayak begitu. Abu Hurairah aja kan 5.000 hadis dia riwayatkan, yang salahnya cuma 2. Apakah gara-gara 2 salah terus jadi dhaif? Semua hadis nanti kita buang. Cuma tidak juga ini yang dari rawi sebelah mana. Nah, ini kalau mau mencari siapa yang ragu-ragu, ini tempatnya di kitab-kitab syarah. Di kitab-kitab syarah itu biasanya dijelaskan. Ya. Di sini nggak ada maktabah syamil ya Pak Musab ya?
Nggak ada. Nah, di sebagian kitab hadis itu disebutkan syakka syu'bah. Berarti syu'bahnya yang ragu-ragu. Atau asyu'batu syakku, ya. Syu'bah itu yang ragu-ragu. Nah, di sini sayangnya nggak disebutkan siapa yang ragu-ragu. Sehingga kita nggak ngerti siapa yang ragu-ragunya di sini. Nah, harus kembali kepada kitab syarah. Kembali menyulatkan orang ya. Yeah. Saya pelakunya sendiri mau menyulatkan. Itu jenazahnya ibu-ibu. Masya Allah. Akhirnya saya angkat bersama teman-teman ke utara. Setelah rampung oleh minggu, diangkat kembali ke selatan. Itu bagaimana? Yang ngangkat ke selatan siapa? Dia kelompok dia. Oh, gitu. Iya. Yang ke utara apalanya itu? Saya ingat saya pernah Di daerah Magelang Projo gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi posisi jenazah itu kalau mau ke Agung itu malah situ kepalanya di selatan. Di selatan. Saya ingat saya pernah membaca bahwa itu semuanya sah. Mau utara mau selatan sah. Di Solo nggak umum, Pak. Pripun? Di Solo nggak umum. Di Solo nggak umum ya. Tapi sah sebenarnya. Kali itu ngalami. Oh, iya. Yang wajib menghadap kepala di utara itu ketika sudah masuk liang lahat, karena kan miring, ya. Tapi kalau pas disolatkan mau utara mau selatan silahkan, sah semua. Boleh, boleh. Apa? Kalau itu nggak dapat ya. Kalau itu nggak dapat. Daerah Magelang Projo itu Kalau yang timur barat saya belum pernah dapat. Tapi kalau utara selatan ada. Saya baca dalam kitab fikih itu ada. Ada. Nah, ini sayangnya nggak ada maktabah similahnya di sini ya, nggak bisa ditampilkan ya. Nah, di sini ada maktabah similahnya, insya Allah dicarikan gampang. Ada. Semoga ada lagi. Bismillah. Ya, Rasulullah dari 70 sekian atau 60 sekian tertinggi rendah, terus di tengah-tengahnya beliau mengambil al-haya'u itu rahasianya. Nah, ini kenapa beliau mengambil al-haya'u ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya penyebutan sesuatu yang khusus itu menunjukkan pentingnya. Maka kalau kita mau bicara tentang haya, ini Masya Allah, para ulama sudah membahas sangat dahsyat. Yang saya ingat perkataan Sufyan bin Uyainah, dia mengatakan bahwasanya orang-orang yang takwa kepada Allah sampai tingkat tinggi itu awalnya dari haya ini. Dari haya dia mulai muncul takwa. Dan saya kasih contoh tadi kan, misalnya kita mendengar azan malam jam 3. Kalau nggak punya haya sama Allah ya pasti ambil selimut. Senikmatmu sepiro karmu, aku isjek ngantuk. Kalau sudah malu sama Allah, wah nikmat Allah sudah banyak diberikan kepada kita. Masa untuk nyembah kepadanya aja, pilih tidurnya. Maka malunya menyebabkan dia bangun. Nah, maka haya ini, malu ini jadi bisa dikatakan miftahul khair ya, kunci kebaikan. Sudah punya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan malu ini juga bertingkat-tingkat. Menurut para ulama, malu yang paling utama itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya dalam hadis hakul haya, malu yang paling hakikat, yaitu menjaga semua anggota kita dari sesuatu yang Allah tidak senang. Tidak memasukkan dalam pikiran sesuatu yang kotor, karena Allah ngerti pikiran kita apa. Tidak masukkan dalam hati sesuatu yang kotor, karena Allah juga bisa membaca isi hati kita. Nah, kalau sudah sampai tingkat itu hakul haya. Kalau Rasulullah malunya itu seperti wanita pinita, itu malu dari mana, Ustaz? Nah, itu hakul haya ada. Demikian juga malu dalam bab muamalah kepada manusia, seperti ketika menjelaskan masalah vulgar, beliau tidak pernah vulgar. Itu juga masuk di dalam. Beliau kan mengatakan kata-kata jima itu kan tidak selalu kan, karena jima itu sesuatu yang vulgar nih. Seringkali menggunakan kata-kata mendatangi dan sebagainya, perbuatan yang kayis dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang vulgar harus supaya paham. Karena Imam Nawawi itu pernah, karena beliau kan seumur hidup nggak pernah nikah ya. Nah, dia membaca hadis itu salah paham.
Idzal taqal khitanani, ya. Kalau sudah bertemu dua khitan maka wajib untuk mandi. Dia itu nggak paham apa maksudnya dua khitan bertemu ini. Orang tahu ngelakoni. Dikira itu adalah satu sakit perut yang sampai berbunyi atau apa gitu loh. Pokoknya salah paham. Nah, baru setelah lama belajar baru paham. Imam Nawawi. Jadi ada bab sendiri tentang al-haya ini. Nah, tentang al-haya ini apakah Keluar yang membahas khusus al-haya. Khusus al-haya? Insya Allah kitab-kitab ada ya. Yang bahas khusus juga ada insya Allah. Di sini ada bab Ada ya? Bab keberapa? dua tahun di sini kitab ini 29. Di sini dua terakhir. Tidak terakhir bab satu. Di sini satu bab terakhir, tapi ada di sini bab 26. 26. Ini tasawuf yang di Iya. Kayak masih tersisa Pak Ari pertanyaannya yang terakhir apa? Sama. Oh, apa itu? Bersama dari bab berikutnya atau bab sebelumnya apa yang bisa dikembangkan dalam kajian tersebut? Ya itu cerdasnya antum mengkait-kaitkan aja kalau gitu. Pokoknya kalau banyak dalil itu insya Allah jadi berkembang sendiri ya toh? Memulai dari itu ini untuk bisa diidentifikasi. Nah, yang pertama ini poin-poin dari mana ya Ya kita baru membahas 3 ini Pak. Pertama tahlil, yang paling tinggi. Kedua haya, ini disebutkan khusus oleh Nabi. Yang terakhir ini yang menyingkirkan gangguan kecil dari jalan. Nah, saya jadi teringat satu hal. Ini saran para ulama, bahwasanya kalau kita melihat gangguan di jalan, kita singkirkan sambil kita mengucapkan la ilaha illallah, supaya gabungkan antara cabang atas dengan cabang bawah. Nah ini tolong jadi PR nih Pak. Seumur hidup minimal 1 kali kita pernah melakukan usulan para ulama. Nemu batu, ambil la ilaha illallah. Alhamdulillah saya sudah mengamalkan, berarti jadi PR untuk panjenengan. Yang belum mengamalkan besok berarti nggak hadir nonton ya. Paling bismillah, minimal tidak membuang sembarangan. Bismillah atau bismillah. Jadi saya dulu ngaji di sini kan ketika pangkatan la ilaha illallah, memang saya penasaran bertanya dalam tanda kutip sekedar mengucapkan la ilaha illallah demikian termasuk Abdul Hai. Jadi perbuatan ringan dan tapi ketika saya mendengarkan satu ketika mendengar penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah dari sisi tadi aslul iman, dari syahadatain dan sebagainya, kemudian saya mengira bahwa yang dimaksud di ahlul qaulu la ilaha illallah ya itu syahadatain, artinya memang itu menjadi puncak dari iman yang seseorang itu dia bisa. Kalau dia masih kafir, memang ucapan la ilaha illallahnya sebagai aslul iman. Tapi ketika dia sudah muslim, maka ucapan la ilaha illallahnya sudah bukan fungsinya, bukan aslul iman lagi, tapi sebagai cabang iman tadi. Maka kata-kata al-iman di sini oleh para ulama ke dalam kitab-kitab syarah dijelaskan, ini yang dimaksud bukan aslul iman tapi syu'abul iman. Karena orang sudah masuk Islam dulu dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi bukan makna dari kalimat la ilaha illallah yang sudah diucapkan di dalam dan itu yang kemudian menjadikan dia cabang tertinggi atau yang paling utama di dalam cabang. Enggak. Jadi hanya menambah
menambah kesempurnaan iman. Ini semakin banyak kita mengucapkan la ilaha illallah, tambah sempurna gitu. Sama juga menyingkirkan jalan nih. Menyingkirkan gangguan satu kali, ya nambahnya sedikit aja. Tapi setiap kali menyingkirkan, ini tambah terus begitu. Nggih. Apa itu hadis yang iman biasa itu ya? Iya. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, sekarang ketaatan apa yang paling menambah? Ucapan la ilaha illallah. Makanya wirid asas menurut guru saya Syekh Yusri itu tiga. Tahlil, istighfar, sama selawat. Dan kalau kita perhatikan ini 3 hak. Tahlil haknya Allah, selawat haknya Nabi SAW, istighfar haknya kita. Kita kan punya dosa-dosa kan, maka setiap kita melakukan dosa titik hitam di hati. Ini harus dibersihkan. Makanya kata beliau 3 wirid asas ini jangan ditinggalkan. Setiap hari minimal 100 tahlil, 100 selawat, 100 istighfar. Tarekatnya beliau tarekat Syadziliyah. Nah, itu beliau mengajarkan kepada saya waktu itu. Syekh mengucapkan kalimat Arab. Lalu dia tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah, tidak ada artinya saja. Kata kafir. Kalau orang kafir mengucapkan la ilaha illallah saja, nggak ada nilainya. Betul. Dia harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dia mengatakan la ilaha illallah, tapi Muhammad saya nggak terima. Nggak dianggap. Hanya diperselisihkan oleh para ulama. Bagaimana kalau ada orang kafir, kalimat terakhir sebelum mati la ilaha illallah. Sebelum mati udah panggil. Tapi kalau ada orang kafir masih sehat walafiat, dia mengatakan saya maunya la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah saya nggak mau. Ini jelas kafir. Tapi kalau sebelum mati, dia sudah hampir mati, kemudian kita suruh, ayo Pak ucapkan la ilaha illallah. Nah, dia berhasil la ilaha illallah, mati. Nah, ini bermanfaat atau tidak ini? Nah, ini kalau menurut fikihnya Imam Bukhari bermanfaat. Kenapa? Karena ketika Nabi menziarahi pamannya Abu Talib, itu Nabi mengucapkan qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Sehingga kalau Abu Talib seandainya berhasil mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah dianggap apa? Iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisa saja orang mengatakan atau menolak, oh enggak begitu, Abu Talib itu sudah mengakui Nabi Muhammad. Cuma satu yang dia belum ucapkan, la ilaha illallah. Masih bisa diayali juga. Ya namanya pendapat kayak begitu nih. Nah, tapi ringkasnya berbeda antara orang masih sehat walafiat dengan orang yang sudah hampir mati. Insya Allah kalau hampir mati ini jadi la ilaha illallah sudah cukup. Masih bisa. Fir'aun itu dia sudah sakaratul maut. Dan orang kalau sudah sakaratul maut sudah melihat malaikat, ini iman sudah enggak diterima. Itu sama dengan kalau melihat matahari terbit dari barat. Mau iman enggak diterima. Nah, kalau yang sudah sekarat enggak bisa. Tapi kalau yang belum sekarat masih bisa. Kalau sekarang itu banyak jika mengerjakan dengan bahasa seperti orang kafir tadi kan, orang kafir kadang mengucapkan ya syahadat, tapi itu kita sebagai orang Islam itu gimana hukumnya? Oh, dia mengucapkan syahadat tapi nggak tenanan gitu. Nah, itu nggak ada gunanya itu. Karena iman kan 3 kan, lisan, hati, sama perbuatan. Dia lisan saja tapi hatinya tidak. Nggak ada gunanya. Atau hati saja tapi lisan tidak mengucapkan, nggak ada gunanya. Kalau Abu Talib itu, Abu Talib mengakui ini ponakan saya Nabi, mengakui dia, membela dakwahnya. Ini dia membawa kebenaran, tapi suruh mengucapkan tahlil aja enggak. Ya sudah, berarti enggak sempurna. Ada lagi atau cukup?
Kalau istilah aslul iman memang di kitab ini saya nggak mendapatkan. Tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi, saya yakin ya, ilmu Mbah Ghazali dengan ilmu ulama yang lain ya sama aja. Sehingga ketika kita ngaji sama ulama, kita mendapatkan istilah aslul iman, syu'abul iman, mukamilatul iman. Ya paling-paling kalau beliau akan menjelaskan di kajian ya sama aja, kira-kira. Karena itu tadi, al-ilmu rahimun baina ahli. Justru kalau orang menyampaikan ilmu kok beda, nah ini perlu ditanya, nemu dari mana nih? Karena ilmu itu rahim, ya, kerabat. Sehingga penjelasan saya kalau panjenengan cari di kitab, ya akan nemu juga. Karena saya cuma nemunya dari kitab atau dari guru-guru, dan guru-guru nemunya dari guru-gurunya terus. Cuma niru aja lah. Jadi dulu ngaji kayak begini penjelasannya saya jelaskan. Nah, panjenengan nanti menjelaskan juga kayak begitu, nurun aja. Kalau kita dan yang dirangkum ini terdiri dari kitab sejarah jilid 1, jilid 2 atau memang jilid 1? Itu kan 40 bab ya. Nah, jilid satunya Mbak Ghazali sampai berapa bab? 29. Berarti kena. Jilid 2 kena. Jadi dari 80 bab saya ambil 40. Cara ngambilnya gimana? Ya diurutkan aja dari awal sampai 40. Sehingga nggak ada metode khusus saya pilih-pilih, enggak. Urut saja. Cukup nampaknya gitu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin, baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter kali 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat, yang mana
guru-guru kita mengajar di sana, dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening Media Al Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya atau Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir, amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan, yang sudah cukup diberi kesadaran, yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya, sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laulah akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fa'asaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sahaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat.